Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita kuliah, kita berdoa dengan baca ibu Al-Quran Al-Fatihah. Baiklah Anda semuanya, kita lanjut materi berikutnya, yaitu mengenai Enhanced Entity Relationship Diagram ya. Nah, modal EER ini nanti tidak jauh beda dengan modal konsep dari entity relationship diagram. Nah, tapi di sini ada beberapa konsep yang baru, yaitu ada yang disebut dengan subclass, superclass, spesialisasi ataupun generalisasi. Nah, model enhanced entity relationship diagram ini adalah penggambaran dua model data, yaitu entity relationship model dan model hierarki ya. Nah, jadi sebuah enhanced entity relationship diagram tadi udah disebutkan bahwasanya ada yang disebut dengan subclass, superclass, spesialisasi dan generalisasi. Nah, apa itu subclass katanya? Adalah sebuah entitas yang bersifat umum. Jadi artinya entitas yang bersifat umum atau global yang menceritakan sebuah subclass. Nah, jadi subclass itu adalah merupakan bagian ya pendefinisian entity yang khusus dari sebuah superclass. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah superclass. Nah, yang kita ketahui di sini bahwasanya subclass ataupun superclass itu adalah merupakan sebuah entity ya, entitas atau entity. Jadi jangan salah persepsi. Kalau misalnya superclass, itu entity, subclass adalah atribut, enggak ya. Mereka semuanya sama-sama sebuah entity. Nah, kalau kita contohkan, nah sebuah entity kan udah sebelumnya kita jelaskan simbolnya adalah 4 persegi panjang. Nah, ini adalah entity-nya. Ini adalah superclass. Jadi superclass ini adalah penggambaran yang secara umum ya dari beberapa masing-masing dari subclass. Nah, konsep dari sebuah enhanced entity relationship atau entity relationship diagram, bahwanya sebuah entity itu pasti dia ada atribut-atribut pendukungnya. Nah, jadi dia ini berarti kalau superclass itu sebuah entity yang bersifat umum, berarti artinya atributnya juga bersifat umum. Artinya bersifat umum ini adalah semua atribut yang ada di sini ini itu digunakan atau dipakai oleh atribut dari masing-masing subclassnya. Ya, itu dia. Nah, di sini ada notasi hubungan ya dari superclass dan subclass, ada simbol 0. Itu digunakan untuk menghubungkan antara garis ke superclass dan subtipe. Nah, ini dia. Yang ini sama dengan sebuah notasi hubungan. Nah, kalau yang berbentuk ini adalah garis yang menghubungkan simbol lingkaran, dan subtipe menyatakan bahwa subtipe adalah bagian dari sebuah superclass. Nah, ini dia seperti U ya. Nah, itu bahwasanya subclass di sini ini merupakan bagian dari sebuah superclass ini. Nah, apa itu spesialisasi? Itu adalah proses pendefinisian suatu himpunan subclass dari suatu entitas. Nah, di sini yang berdasarkan karakteristik tertentu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah berdasarkan perannya dalam bekerja. Nah, jadi pegawai spesialisasi dari seorang pegawai itu nanti ada manajer, sekretaris dan teknisi. Nah, jadi himpunan dari subclassnya ini adalah manajer, sekretaris, teknisi. Nah, ini berdasarkan kontrak kerjanya ya. Nah, itu dia. Nah, generalisasi. Nah, tadi spesialisasi, sekarang generalisasi, yaitu proses pendefinisian subclass yang disatukan menjadi entitas superclass tunggal berdasarkan karakteristik umum. Nah, jadi kalau kita contohkan ini ada contoh mobil dan truk. Jadi mana yang mobil dan truk ini dia digeneralisasikan menjadi superclass dari sebuah kendaraan. Mana yang subclass superclass? Nah, kalau kita misalnya mobil dan truk itu merupakan spesialisasi dari sebuah kendaraan, berarti apa? Superclass adalah kendaraan, subclassnya adalah mobil dan truk ya. Nah, ini adalah penggambaran dari dua entiti tadi antara mobil dan truk ya.
Nah, jadi misalnya mobil ini ini ada atributnya, dan sebuah truk juga ini adalah atributnya. Nah, mana dari kedua ini yang memiliki atribut yang sama? Atribut apa aja? Pasti ada kode kendaraan. Nah, sini juga ada nomor lisensi, di sini juga ada. Nah, di sini ada harga, di sini juga ada harga. Berarti apa? Harga, kode kendaraan, nomor lisensi itu merupakan bagian atribut yang bersifat umum, ya. Itu yang dimiliki oleh semua dari entity yang ada. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai enhanced entity relationship diagram. Sampai di sini aja.